Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara diberi makanan basi, penumpang KM Mutiara Perindo jurusan Surabaya Balikpapan mengamuk di dalam kapal. Seorang keluarga pasien di Kutai Barat menyebar kekesalannya di media sosial. Belakangan orang tersebut justru minta maaf. 3 bulan berupaya, seorang wanita di Tarakan akhirnya meminta bantuan petugas damkar agar melepas anting di telinganya. Regu pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Tarakan Barat ini harus melepas anting yang terpasang di telinga seorang wanita. Tindakan tersebut dilakukan setelah Nining Kusumawati mendatangi posko damkar. Ada yang bisa digigit, barang kaitnya. Awalnya, proses melepas anting-anting itu dilakukan secara manual. Akan tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil karena daging daun telinga sudah menyatu dengan anting-anting tersebut. Petugas akhirnya menggunakan mesin gerinda kecil. Anting tersebut pun berhasil dilepas setelah dipotong bagian atasnya. Untuk evakuasi anting-anting ini, jadi kami berusaha untuk manual sebisa kami, tapi ternyata tetap tidak bisa. Akhirnya kami ambil keputusan untuk dipotong. Nah, ini butuh sekitar 20 menit. 2 anting-anting kiri kanan. Akan digunakan apa tadi, Pak? Kami menggunakan gerinda mini. Nah, tadi kita manual menggunakan secara tradisional alat pemotong anting-anting, tapi karena dia sudah menyatu dengan daging telinga, ya kami tidak berani ambil risiko. Kami harus bicarakan dengan pemilik anting-anting ini, harus evakuasi dengan dipotong. Nining mengaku anting itu sudah dipasang di telinganya selama 2 tahun. Sebelum mendatangi posko damkar, ia sudah berupaya selama 3 bulan namun tidak berhasil. Dari rekannya, Nining mendapat kabar jika damkar bisa melakukannya. Sudah 2 tahun ya? Iya. Itu pas mau lepas nggak bisa gitu ya? Iya. Taunya pas tadi mau ganti anting atau gimana? Taunya pas mau ganti anting nggak bisa lepas atau gimana? Sudah 3 bulan juga dilepas kemarin tapi tidak bisa. Sudah dicoba dengan orang-orang rumah, orang-orang sudah nggak bisa ya? Tidak bisa. Terus tahu di sini bisa melakukan evakuasi? Teman. Oh, dikasih tahu teman. Terus datang ke sini sama teman tadi ya? Iya. Tapi ini setelah sudah dilepas mau ganti rencananya, mau ganti antingnya. Terus sejauh ini ngalami sakit nggak? Sejauh ini selama 3 bulan ini jalannya sakit atau gimana? Sakit nggak? Tidak sakit, cuma kemarin mau dilepas tapi sakit. Petugas damkar menyarankan agar Nining memeriksakan kondisi telinganya ke puskesmas terdekat. Itu dilakukan untuk memastikan telinganya tidak infeksi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Layanan karantina yang merupakan tempat pemeriksaan fisik terpadu atau TPFT di Bandara Sams Sepinggan Balikpapan kini resmi beroperasi. Layanan ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari otorita bandara hingga balai karantina. Kepala Otorita Bandara Endah Purnamasari menyatakan, fasilitas ini disiapkan guna mempercepat keluar dan masuknya arus kargo ke bandara. Fungsi lainnya adalah untuk efisiensi biaya dan mempercepat sampainya barang ke tempat tujuan. Diakuinya, aturan tersebut sudah lama diberlakukan, namun penerapannya baru dilaksanakan saat ini.
semuanya berkolaborasi dalam penerapan NLE. Jadi semua sistem terintegrasi, baik sistem yang ada di kami pemerintah yang dilakukan oleh Bea Cukai maupun karantina terintegrasi nantinya dengan sistem yang ada di AP1 dan AP-Law. Nah, itu yang akan mempermudah dalam pemeriksaan barang, makanya kita sebut adalah pemeriksaan sistem terpadu. Seperti itu. Impresnya kan tahun 2020 kalau nggak salah, nomor 5 2020 tentang NLE itu. Baru sekarang aja diterapkan. Ya, sebenarnya di Balikpapan ini kita sudah SSM itu sudah cukup lama, 100%. Cuma penerapan daripada NLE-nya baru kita resmikan. Kepala Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kaltim, Tasrif, mengatakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Baik, sebetulnya yang ada kalau karantina sendiri memberikan layanan bagaimana mempercepat proses yang ada terkait dari online sistemnya yang memang akan dibuat oleh nantinya secara bersama, ya, tata kelola dalam pelaksanaan SSM ekspor itu sendiri, ya, kita sudah menjalankan sebagaimana yang sebenarnya jauh-jauh sebelumnya kita sudah lakukan. Selain memangkas waktu pengiriman, layanan terintegrasi ini diyakini mampu menghapus kesan bahwa layanan kargo di Bandara Sam Sepinggan masuk kategori termahal kedua di Indonesia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pembukanya nomor 3, nomor 6, nomor 9. Jelang kontestasi Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sudah memulai tahapan penjaringan pasangan calon bupati melalui jalur perseorangan atau independen. Syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki jumlah dukungan 10% dari daftar pemilih tetap. Ketua KPU Riko Ardiansyah menyatakan jumlah DPT Nunukan sebanyak 146.242 orang. Untuk bisa lolos, maka calon tersebut harus mendapatkan dukungan sebanyak 14.625 orang. Para pendukungnya pun harus tersebar di setengah dari jumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut dipastikan gagal maju sebagai calon bupati. Independen itu kan yang pertama harus memenuhi syarat 10% dari data pemilu sebelumnya. Artinya kita pakai data pemilu, artinya jumlah DPT kita pada pemilu 2024 146.000, maka 10%-nya itu ya sekitar 14.600. Pendaftaran calon independen ini mulai berlangsung sejak 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024. Penetapan calon yang lolos seleksi diumumkan tanggal 24 Agustus 2024. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.